Halo semuanya, para pecinta mainan dimanapun kalian semua berada. Balik lagi di channel gue, Leon Hobby. Malam hari ini, gue kedatangan barang baru lagi. Ini Capcom Figure Builder, seri yang sama beberapa figure builder yang sebelumnya udah pernah gue review. Kayak misalkan Dreadkin Rathalos, Silver Rathalos, Zenuchiva Savichiwa, dan lain-lain. Nah ini gue kedatangan figur yang sama, cuma beda karakter monster. Nah ini kita nanti lihat bareng-bareng ya, monsternya apa sih. Nah, kita lihat. Ini barangnya katanya sih masih baru ya, dari sellernya sih bilangnya ini barangnya masih baru, bukan barang second bekas koleksi. Bentar, kita jadi oh ya mungkin gue sebutin harga dulu di awal ya. Nah ini harganya gue beli di harga awalnya sih 240.000, cuma dapat diskon dari sellernya, jadi gue dapat harga di 210.000. Lumayan murah untuk figur builder kayak gini. Nah ini kalau kita lihat dari bungkusnya, ini figur builder dari dari Capcom volume 14. Jadi ini batch yang ke-14. Nah, ini di sini ada depannya. Ini kalau kita lihat, ini kalau teman-teman yang belum tahu, ini yang putih ini namanya Velcana. Terus ini Tigrex. Nah, terus bagian depannya kayak gini. Terus ini ada figur yang jadi satu di volume 14 juga nih kalau nggak salah. Ini namanya Nergigante. Terus ini Basilgeuse kalau nggak salah namanya. Kalau ada salah pengucapan maaf ya, ini gue lupa nih namanya apa. Nah kurang lebih ini gambaran boxnya. Ini tulisan Jepang, nggak akan kalian baca juga pasti. Terus ini sampingnya kayak gini. Atasnya ini gue juga lupa nama monsternya apa. Bagian bawahnya kayak gini, tulisan Jepang juga, nggak bakal kalian baca juga. Nah terus figurnya apa nih bang? Nah ini figurnya adalah Nergigante. Jadi gue beli Nergigante ini di harga 210.000, dan menurut gue itu cukup murah. Karena Nergigante ini kalau gue lihat di e-commerce itu termasuk agak jarang ada yang jual lah istilahnya. Nah sekalinya ada yang jual tuh kalau nggak salah gue pernah dapat itu di harga paling murah waktu itu, sebelum gue dapat yang ini. Waktu itu di harga 290.000, udah mepet 300. Nah ini sementara gue dapat di harga 210.000. Jadi ini gue bilang murah, termasuk murah untuk figur yang yang agak susah didapat di e-commerce. Nah kita coba buka ya, ini masih segelan juga. Bukanya gimana ya? Oke, kita lihat. Nah ini masih plastik kosong ya, kita buang. Nah ini masih baru nih. Jadi ini packagingnya dan kelengkapannya mirip sama figur Apex Diablos yang kemarin gue review, yang udah sempet gue review. Nah, ini kayak gini, masih baru, semuanya masih segel. Nah, kita buka satu persatu sambil kita cek keasliannya. Cara ngeceknya gimana? Udah pernah gue mention di video yang unboxing sama review di Apex Diablos. Jadi kalau yang asli, figur builder by Capcom yang asli itu bisa kita lihat di sini ada kebalik. Ada tulisan Capcom. Nah, ini berarti asli nih. Ini base-nya, terus kita dapat tambahan ini penyangga. Ini kalau nggak salah nih penyangga buat dadanya si Nergigante, karena di posisinya rada bongkok gitu. Cuma nanti kita lihat bareng-bareng ya waktu udah kita jadi ini satu. Oke. Bagian sayap sebelah kiri. Nah, Nergigante itu kan sayapnya duri-duri gini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini dia sayapnya kayak gini. Oke. Bagian bawahnya nanti kita review lebih detail waktu udah kita pasang. Terus ini
badan utamanya. Nah, ini dia. Ukurannya segini kalau bandingin sama telapak tangan gue. Oke. Ya. Nah, nanti kita reviewnya setelah kita gabungin. Aduh, apa nih? Nah, ini sayap yang satu lagi, duri-duri juga semuanya ya. Nah, kita coba, jadi totalnya semua ini ya kelengkapannya. Nah, ada badan, sayap, kanan kiri, stand base sama penyangga. Nah, kita coba pasang. Ini termasuk kecil juga ya. Aduh, susah gak ya? Mantap juga nih ininya. Oke. Sakit. Aduh. Oke. Oke, sudah menyatu. Terus kita pasang. Kurang kencang ya. Oke. Aduh, sakit ya guys ya. Ini karena banyak durinya, jadi waktu mau neken buat masukin sayapnya ke slotnya susah juga. Sakit. Oke. Ini. Terus aduh. Kita coba pasang misalkan di sini ya. Oke. Nah, ini kita pasangnya di sini nih. Oke. Jadi gini ya. Jadinya hasil akhirnya Energigante by Capcom Figure Builder Series. Ukurannya nggak terlalu besar, ya sama kurang lebih sama lah kayak ukuran figure builder Capcom yang lainnya. Ukuran kecil, detailnya tapi bagus. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Mulai dari kepala. Nah, Energigante ini dia matanya merah, giginya kalau kita lihat di sini detail juga ya. Kelihatan detailnya bagian dalam tenggorokannya. Oke. Terus ini ada tanduk 2. Tanduknya kayak jambul tapi ini tanduk. Nih. Nah, ini bagian dalamnya, dalam mulutnya kelihatan tuh. Terus ini bagian dadanya. Ini cakar kaki depan. Full duri juga. Ini kalau di gamenya ini kayaknya duri ini kalau nggak salah bisa memanjang gitu buat persenjataannya dia. Cakar yang tangan kanannya, kaki kanannya, bagian punggung, duri-duri juga. Jadi Energigante ini memang kalau di gamenya itu karakternya itu memang badannya tuh penuh duri sih teman-teman. Nah, ini kita lihat dari belakangnya kayak gini, bagian ekor full duri juga. Ini bagian sayapnya, bahkan di sayapnya juga banyak durinya. Sayap kanan, yang sayap kirinya kayak gini. Bagian bawahnya kita coba cabut dulu ya. Nah, bagian bawahnya tadi udah sempat kita lihat sekilas.
Nah, kayak gini, ada aksen-aksen ornamen ungunya gini, keren banget. Ini juga full duri. Intinya kalau kita pertama kali ngelihat karakter Nergigante ini naga, badannya isinya duri semua. Nah, ini bentuknya gini. Figurnya biasa, seperti biasa. Capcom itu bikin figur sekecil ini, tapi apa ya, detailnya oke banget sih menurut gua nih. Nergigante ini keren banget, dan ini termasuk salah satu figur yang udah lama gue pengen dapetin, Nergigante ini. Nah, itu bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, ini bagian bawahnya. Ini kakinya tadi belum kita lihat ya. Kakinya juga detail juga nih. Cakarnya. Cuma memang cakarnya kalau kita lihat di sini tuh nggak terlalu runcing gitu ya. Agak beda sama yang kaki depannya, cakarnya lebih kelihatan apa, runcing gitu. Walaupun memang ini banyak plastik, jadi nggak sakit gitu, nggak terlalu sakit lah. Cuma bagian yang ini doang, ini yang rada keras. Kalau yang bagian cakar tangan ini dia karet banget. Sini yang kaki yang sebelahnya, detailnya mantep banget, detailnya memuaskan untuk ukuran sekecil ini. Detail-detail durinya, detail-detail apa dalam mulutnya, giginya, matanya pun juga menurut gua paintingnya itu dia nggak belepotan, dan degradasi warnanya kalau kita lihatnya yang di tanduknya ini menurut gua keren banget sih, mirip-mirip sama yang di karakter gamenya, karakter aslinya lah. Jadi kombinasi warnanya Nergigante ini menurut gua sih jos banget, sangat memuaskan untuk dikoleksi dengan harga hanya 210.000. Hanya 210.000 bisa dapet figur sedetail ini. Ini mantap sih teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini nih, segede gini kalau ditaruh di telapak tangan. Keren sih, 210.000 dapat kayak gini. Wah, ini mantep nih. Kalau ada lagi yang masang harga di harga segitu sih, menurut gue ambil aja sih teman-teman. Nah, dari segi harga, berhubung Nergigante ini kalau menurut gue ini dia apa, memang figurnya agak susah dicari. Jadi kalau misalkan ada seller yang ngejual di angka 300 pun menurut gue sih masih masuk akal, karena memang dari sisi desainnya bagus, detailnya bagus, dan termasuk figur yang jarang ada yang jual. Sejauh yang gue tahu ini jarang ada yang jual di e-commerce. Entah kalau misalkan di toko-toko mainan ya mungkin kalian bisa nemu, oh enggak susah kok bang, ini gampang dicari di toko ini ya, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu kalau di e-commerce ini rada susah nyari figur Nergigante ini. Ada yang jual itu yang aduh namanya tuh Creators Builder apa ya. Nah kalau yang Creators itu ukurannya lebih gede dan lebih mahal, bukan levelnya udah bukan yang kayak gini lagi, ukurannya lebih bener-bener kayak patung gitu dia. Jadi kan misalkan ada yang jual figur builder, seri figur builder by Capcom Nergigante di harga 300, itu menurut gue masih oke lah buat dibeli. Terakhir sih gue ngeliat masih ada yang jual di harga 290.000 sih, dan itu di 290.000 itu masih oke lah. Sementara gue dapet 210.000, wah itu bukan oke lagi, itu tuh jos banget. Nah, mungkin bahas sedikit tentang Nergigante sejauh yang gue tahu. Jadi Nergigante ini dia masuk kategorinya Elder Dragon, bukan Wyvern, tapi dia masuk kategorinya Elder Dragon. Dia kalau nggak salah tuh dia nggak punya elemen tertentu. Maksudnya serangannya tuh nggak menghasilkan elemen tertentu, tapi dia lebih ngandalin serangan fisik yang brutal. Dan dia tipikal Elder Dragon yang agresif ke Elder Dragon yang lain. Jadi dia tuh kalau nggak salah itu sejauh yang gue tahu, yang gue baca itu, Nergigante ini satu-satunya Elder Dragon yang dia makan
makanannya tuh seringnya tuh Elder Dragon yang lain. Buat nambahin kekuatannya dia itu dia harus makan Elder Dragon yang lain. Makanya ini tipikal Elder Dragon yang brutal sih. Dan dia ketika udah yang serem dari dia itu ketika dia udah berantem sama musuhnya, itu dia bakal berantem terus-terusan. Bahkan kalau badannya sendiri luka-luka berat gara-gara pertarungannya itu, dia bakal makin agresif. Itu yang bikin dia serem. Dan duri-durinya ini, kalau yang gue pernah lihat cuplikan di di video gamenya itu, ini bisa memanjang nih. Duri-durinya yang di kaki ini, dia bisa tambah panjang buat senjatanya dia. Nanti kalau ada yang lebih tahu dan statement gue kurang tepat, mungkin bisa bantu koreksi di kolom komen ya teman-teman ya. Intinya ini Elder Dragon ini brutal banget. Kalau yang dari deskripsi yang dikasih tentang karakter ini, naga brutal, serangannya itu lebih ke fisik ya. Jadi bukan ke energi blast mirip kayak Elder Dragon lain, tapi lebih ke serangan fisik, serangan brutal terus menerus. Makanya ini termasuk serem juga sih. Itu sedikit tentang Nergigante. Figurnya layak koleksi nggak bang? Wah, layak banget teman-teman. Kalau teman-teman punya budget sekitar 300-an, bolehlah. Tapi kalau misalkan dia pasang harganya di 400-an, ya itu gimana ya? Kalau menurut gue sih tahan dulu dah. Kalau ada yang masang di harga 400-an, tahan dulu. Nunggu yang ada 300 atau 200 lah. Masih kalau di harga 200 sampai 300 masih oke, tapi kalau udah 400 apalagi ada yang jual sampai 500, ya kayaknya tahan dulu, nyari yang lebih murah. Atau hunting lagi lah, lebih ditambahin lagi effortnya buat hunting yang lebih murah. Karena ini figurnya keren banget sih untuk yang seri figur builder ini. Ukuran kecil kayak gini, detailnya tapi mantep banget. Garangnya kelihatan banget. Gitu. Paling itu dulu unboxing sama review Nergigante kali ini. Nggak banyak yang bisa dibahas karena memang ya seperti biasa figur builder itu kan figurnya kecil. Jadi untuk bahas detail-detailnya pun juga memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena memang detailnya sendiri intinya dalam satu kata udah cukup detail banget, memuaskan gitu sih kalau menurut gue. Paling itu dulu video gue kali ini, pembahasan tentang Nergigante, review singkat figure builder by Capcom Nergigante. Like kalau suka video ini, dislike juga boleh. Jangan lupa tolong dibantu komen, subscribe, terutama share ke teman-teman kalian yang memang suka juga dengan hobi-hobi kayak ginian. Nanti kita ketemu lagi di video review gue yang lainnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.